Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak ngupload karena kesibukan ya. Nah, jadi di sini ada motor Mio masuk. Kemarin itu masuk ya, Pak Peteng ya. Ini cerita sedikit ya. Ini Mio itu yang di sana ya, rangkanya. Kemarin itu masuk. Nah, kata orangnya mengeluhkan bagian silinder headnya atau silinder kopnya itu muncrat oli semua ya, muncrat oli. Nah, ini penampakannya untuk bagian silinder headnya ya. Nah, penampakannya seperti ini, full oli semua ya, full oli semua, full kerak pokoknya. Nah, kemudian orangnya juga mengeluhkan kalau digas motornya itu ngebul putih ya, ngasep putih. Nah, sudah dugaan saya kemarin bilang sama orangnya itu kalau tidak pistonnya ya, kalau tidak pistonnya itu dari seal kelep. Pokoknya intinya oli masuk terhadap kepada ruang bakar. Nah, dan ternyata benar di sini. Setelah saya cek, tadi saya turunkan ya, maaf tidak saya video karena kerjanya sendiri. Ini sudah saya cek. Awal mula saya melihat dari penampakan boringnya itu cukup bagus, karena memang kemarin orangnya itu bilang masih baru ngolter. Saya tanya, sudah lama ngolter? Hampir sekitar 6 bulanan ya. Mohon maaf, ngolternya bukan di sini ya. Nah, pokoknya dia mengeluhkan motornya ngasep, masih belum lama ngolter, sekitar 6 bulanan ya. Nah, setelah saya analisa di sini itu ya, boringnya itu ada sedikit dekok ya, ada sedikit dekok, jadi tidak rata ya Mas. Nah, bisa dilihat ya, untuk boringnya itu sedikit. Nah, kalau digini kan ini kerasa ya, kerasa gerenjel ya, geregel, terasa gerenjel. Nah, padahal ini kalau dari boringnya ini masih umurnya masih tergolong muda ya, sekitar 6 bulanan ngolter. Tapi kok sudah geregel di sini. Kalau dilihat dari tampak cahaya itu terlihat jelas sekali ya, ini garisnya ini. Ya, terlihat garisnya. Kalau di sini kan ini terasa banget ya. Padahal boringan yang bagus itu kalau sekitar 2 tahun 3 tahunan, kalau sudah waktunya ngebul itu tidak separah ini ya. Nah, tidak separah ini. Atau mungkin orangnya sering telat oli, bisa juga ya Mas ya, bisa juga sering telat oli. Tapi kalau telat oli, boring ini baret ya Mas ya, boringnya baret. Nah, kalau telat oli boring itu baret. Dan di sini boringnya ini masih tergolong bagus Mas ya, tidak ada yang baret ya, belum ada yang baret. Cuma di sini serasa geregel gitu pokoknya. Nah, dari mana ini kok bisa lukanya ini begini ya, kok bisa lukanya itu geregel. Nah, jadi di sini kita perhatikan di sini, ini real ya Mas ya, tidak rekayasa. Nah, jadi di sini pemasakan piston yang kebalik itu bisa merubah boring menggaris ya. Itu perhatikan tanda panahnya itu menuju ke atas ya. Dan bisa dilihat di sini, tadi saya bersihkan pakai ini ya, pakai carbo cleaner ini. Saya sudah curiga sebetulnya, tapi coba saya bersihkan ternyata benar. Dan di sini oversize-nya masih 50 ya. Dan juga terlihat untuk penampakan pistonnya ini masih bersih ya. Kalau ini memang sudah saya bersihkan. Ya, bisa dilihat ya, untuk masih oversize 50. Mungkin dulunya ini kalau di sini tuh Mas ya, kalau dari oversize 0 itu kalau sudah terlalu parah langsung dinaikkan ke 50.
main aman saja ya, di tukang bubutnya aman dan di bengkelnya itu aman. Kemungkinan itu begini dulunya ya. Ini sudah masuk operasi 50, nggak tahu ini sudah 2 volteran atau bagaimana. Yang jelas di sini pemasangan pistonnya ini kebalik ya. Nah, kebalik ya. Perhatikan untuk tanda panahnya. Nah, piston yang kebalik ini bagaimana mas efeknya? Ya itu tadi ya, pemakanan terhadap boring ini ya, pemakanan terhadap boring ini parah ya. Kok bisa begitu? Habis ini saya jelaskan ya. Jadi pemasangan yang terbalik ini bisa menyebabkan umur boring ya, umur boring itu tidak lama ya. Padahal saya itu kalau mengganti boring punyanya sepeda tempur ya, sepeda yang buat ngangkut padi di sawah itu, ngangkut padi di sawah itu sekitar 1 tahun itu masih nggak apa-apa, masih tidak ngebul ya, padahal medannya berat. Kalau saya katakan untuk sepeda motor Mio seperti ini saya rasa tidak berat lah ya. Kalau daripada perbandingannya itu motor-motor yang buat ngangkut padi di sawah ya. Oke, ini saya jelaskan dulu, ini saya buka dulu untuk pistonnya kenapa kebalik. Oke, sebentar saya sebut dulu. Nah, oke ya, ini sudah saya lepas untuk penampakan pistonnya. Nah, ini masih oversize 50. Nah, jadi piston daripada yang kebalik tadi, ini kan posisinya begini tadi ya. Anu toh. Cahayanya kurang ya. Nah, jadi posisi piston yang kebalik seperti ini. Blur ya. Ya, penampakannya ya. Dari penampakan piston yang kebalik seperti ini mengakibatkan kerusakan atau tidak lamanya umur piston itu sendiri dan juga umur liner boringnya ya. Tidak lama sudah ngabul kembali. Nah, ya. Jadi di sini piston kebalik itu mas, efeknya bagaimana? Oke, kita ukur dulu dari mana perbedaannya piston kebalik. Kalau kita ukur offset piston ya, kita bicara offset piston. Oke, ini loh mas ya, jarak antara dinding sini ke pen tengah atau ke as tengah dan juga jarak kiri ke as tengah itu berbeda ya mas ya. Itu lebih pendek yang in ya, harusnya itu lebih pendek yang in. Kita coba ukur. Nah, kita coba ukur di sini terbaca 33,15 ya. 33,14 untuk bagian sisi kanan. Kita lihat coba, ini untuk bagian yang X ya. Padahal sebetulnya itu piston itu menghadapnya ini begini ya mas ya. Panahnya itu menghadap menuju ke exhaust atau menuju ke knalpot. Oke, kita coba ukur kembali. Kita coba ukur dulu yang in ya. Yang in berarti di sini. Nah ya, bisa dilihat 32,11 ya, 32,11. Bentar, aduh. Nah 3,13 ya, 32,13. Kemudian untuk yang X ini harusnya lebih panjang, 33. Sekitar 33 ya mas ya. Ya 33,11. Nah, dan di sini pengaruh offset piston kalau kebalik itu begini. Sebentar saya gambarkan dulu.
Nah, oke ya di sini ya Mas ya. Untuk gambarannya itu di sini. Kenapa yang dari sisi in ya? Mana? Nah, dari sisi in ini dibuat lebih pendek daripada yang X. Jadi di sini logikanya Mas ya. Nah, ini ibaratnya gambar piston ya. Ini dinding boringnya, ini gambar piston, dan di sini stang, dan di sini kruk as ya. Nah, jadi di sini kita ambil senternya itu di sini ya Mas ya. Nah, titik tengah pen ini logikanya ini lurus di sini ya, lurus sama titik stick atau titiknya askrek ya, ini lurus ya Mas ya. Nah, jadi di sini offset piston itu berfungsi di mana posisi dinding in, nah dinding piston ini itu minim gesekan ya, daripada dinding boring ini ya. Nah, jadi kalau pistonnya itu pemasangannya kebalik, maka untuk gesekan dinding pistonnya itu lebih besar di sini ya. Karena logikanya itu mainnya piston itu begini. Nah, jadi di sini piston ya. Ketika ada daya ledak, posisinya ini berputarnya kan di sini ya. Kalau posisi dari sini ya, semua motor itu berputarannya itu berlawanan jarum jam ya. Nah, kalau pistonnya ini di sini hasil pembakaran meledak ke bawah. Nah, di sini ada gaya aksi dorong. Nah, tidak serta-merta piston ini bergerak lurus, pasti ada sedikit goyangan begini ya. Entah itu berapa mikro ya, pasti dia akan sedikit bergoyang begini ya. Nah, bergoyang begini. Logikanya kalau posisi stangnya itu miring ke sini ya, berarti pistonnya banyak goyangnya ya. Banyak goyangannya itu miringnya ke sini ya. Miringnya ke sini. Kenapa untuk piston untuk yang ini tuh lebih pendek? Yaitu tadi ketika dia mengalami posisi hentakan yang keras ya Mas ya. Dar begini ya. Dar tuh ya turun begini. Setang piston posisinya ini sudah begini ya. Setang piston posisinya sudah begini. Posisi dia top sebenarnya setang piston tidak lurus begini, tapi dia sudah begini ya, meskipun sedikit. Kalau ini ada ledakan, dar dia ke bawah, maka otomatis piston itu akan posisinya agak sedikit menceng begini ya, Nah, itulah untuk fungsinya piston offset piston ya. Kalau pemasangannya kebalik begini, karena di sini celahnya ini lebih besar, ya otomatis untuk nggak awet ya, secara logika saja sudah nggak awet. Nah, ini yang sering kita ketahui. Saya itu sudah sering menemukan ya Mas ya. Kemarin itu punya beberapa bulan yang lalu ya, itu umurnya malah lebih sedikit, sekitar 2 bulanan dia sudah ngebul lagi ya. Untuk motor bleed Kawasaki bleed itu, dan posisi motornya itu digunakan untuk ngangkut di sawah ya, untuk medan berat lah istilahnya. Nah, itu umurnya kemarin itu sekitar 2 bulanan dia sudah turun lagi. Saya kolter, alhamdulillah sampai saat ini wirawiri lewat ngarep bengkel ya, itu masih aman, tidak ada kendala ngebul ya, karena memang medannya sangat berat ya. Mungkin kalau masih awal-awal untuk pemasangan piston kebalik ini tidak apa-apa. Nah, setelah berapa bulan, apalagi untuk buat ngangkut ya Mas ya, itu sudah saya jamin tidak awet. Untuk umur piston dan borinya pasti sudah ngebul lagi. Nah, dan di sini kerusakannya itu, nah untuk piston ini tidak boleh goyang ya Mas ya, untuk ring pistonnya kepada, nah ini ada kok ngeblur toh. Nah, ini tidak boleh goyang Mas ya, untuk posisi ring pistonnya. Kalau goyang ke kanan kiri gak apa-apa, memang ada longgarnya. Kalau ke atas ke bawah ini sudah terlalu banyak. Nanti saya ganti lagi ya.
Ini akan saya kolter lagi ya. Dan jangan lupa ya Mas ya, untuk kalau ini stangnya dicek juga, untuk stang pistonnya ini dicek juga apakah goyang atau tidak ya. Kalau untuk matic ini jarang ya Mas ya, kalau memang benar-benar tidak telat oli, sering tidak telat oli, itu stang ini jarang rusak ya. Stang ini jarang rusak karena memang bebannya tidak terlalu berat ya. Dia kan untuk posisi main mesinnya itu, kalaupun dia digas sekalian dia tidak akan langsung menghentak pada sisi setang ini ya. Kalau motor-motor manual seperti ini ada di koplingnya ya, main di koplingnya. Peredamnya ada di karet kopling gitu ya. Kalau di sini enggak, dia mainnya itu kalem ya. Untuk jadi kerja setangnya ini dia kalem lah istilahnya, tidak langsung kegenjot. Nah, oke, fix ya, ini kolter lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ilmu offset piston ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DM Channel. Oh ya, jangan lupa ya Mas ya, kalau turun mesin seperti ini ngolter, jangan lupa diganti satu set sama seal kelepnya dan disekur juga biar gak mendo gawe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.